sebagai imbangan dari kegiatan tugas pokok fungsi kita yang memang sudah sangat luar biasa dalam tanda kutip bebannya gitu ya, sehingga kegiatan ekstrakurikuler ini betul-betul bisa memberikan penyegaran ya. Saya kebetulan ada kegiatan ekstrakurikuler yang agak tidak biasa di usia saya masih naik gunung, saya paramotor, dan saya masih trekking ke hutan begitu. Jadi, dan saya lakukan kebanyakan sendirian. Itu sesuatu hal yang menurut saya membuat saya refresh kembali gitu. Termasuk juga kesukaan saya yang lain adalah memelihara tanaman. Jadi saya memelihara anggrek, saya aglonema, saya mancing ikan, bukan mancing keributan, sehingga apa yang saya lakukan ini memberikan penyegaran. Dan kalau kita kita amati ya, sebetulnya kita bisa membuat list motivator terhebat yang bisa mempengaruhi kita. Kita mulai dari nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini sampai sekian lah, nomor 10 dan seterusnya. Saya kosongin nomor 1 karena sebetulnya motivator nomor 1 kita adalah diri kita sendiri. Jadi motivator kita itu utamanya adalah diri kita sendiri. Boleh saja kita mendengarkan penyemangat, saran, masukan dari motivator terhebat dimanapun itu, tetapi kalau pada akhirnya diri kita sendiri tidak tergerak, tidak bergerak, kita tidak paksakan untuk bergerak, tidak akan terjadi apa yang disarankan. Maka di dalam ini tema webinar ini saya kira sangat luar biasa. Apa yang nanti disampaikan oleh sahabat saya Kak Iyo ini akan menggugah self consciousness kita, kesadaran pribadi kita untuk kita selalu waras. Di dalam bahasa Jawanya itu waras. Waras itu tidak sekedar sehat fisik, tetapi juga sehat pikir, sehat mental. Itu waras komplitnya, itu waras. Nah, inilah saya kira yang nanti akan disampaikan oleh Kak Yo, tentu akan sangat bermanfaat bagi kita. Terlebih di masa pandemi ini, beban kita makin berat di Kementerian Keuangan, beban dalam tanda kutip ya. Artinya tanggung jawab kita terhadap kemaslahatan bangsa, kemaslahatan rakyat Indonesia, kegemilangan bangsa itu sangat berpengaruh. Kita jajaran Kementerian Keuangan, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani di dalam beberapa kesempatan yang lalu di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, beliau menyampaikan bahwa insan-insan di lingkungan Kementerian Keuangan itu adalah insan-insan yang sangat luar biasa. Jadi jangan buat kita itu orang yang biasa-biasa saja. Jadi jangan anggap diri kita itu orang yang biasa-biasa saja. Udahlah, saya gini aja lah, makan, tidur, kerja, Brigade 705, datang jam 7, pulang jam 5, antara jam 7 jam 5.00 itu. Tidak bisa begitu. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan adalah insan-insan yang luar biasa, yang kita ini memiliki, seperti tadi saya sampaikan, pengaruh yang sangat luar biasa pada kemaslahatan bangsa, kemaslahatan rakyat Indonesia, dan kegemilangan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini satu hal yang perlu kita tanamkan, sehingga kita akan selalu terpacu untuk melakukan hal yang terbaik di dalam pelaksanaan tugas kita. Dan satu lagi, jangan lupakan mereka yang ada di sekitar kita. Kita ini amat sangat beruntung, ibu-ibu dan bapak-bapak, sorry to say, tanpa bermaksud untuk merendahkan siapapun itu, kita itu selalu bersyukur bahwa setiap tanggal 1 awal bulan itu
HP kita pasti bergetar gitu. Terlepas dari kinerja kita kayak apa, tetap HP kita itu akan bergetar. HP Pak John, HP saya, HP Pak Harmaji itu sampai mencelat keluar dari kantong saking kerasnya getarannya kan gitu. Itu apa ya? Itu rasa syukur yang tidak boleh itu kita anggap remeh, kita taking for granted bahwa setiap tanggal 1 kita pasti enggak gitu. Ada orang kita harus menghargai, ada orang yang harus keluar dari rumah, yen ora obah, ora mamah. Kalau dia tidak bergerak, tidak mengunyah gitu. Artinya kalau dia tidak bergerak, tidak berkeliaran di jalan, dia tidak makan gitu. Nah, ini yang harus kita ingat. Alhamdulillah kantor saya, Ibu dan Bapak-bapak, saya tidak bermaksud ria, saya tidak bermaksud sombong, tetapi sudah sejak pandemi itu dan sebelumnya sudah dimulai oleh Kakang Will sebelum saya selalu membagikan nasi bungkus setiap pagi sejak mungkin 2 tahun ini. Jadi alhamdulillah istiqomah setiap hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Kalau hari Jumat ada yang nambah 5, ada yang nambah 2 bungkus, 5 bungkus. Kita dari mana? Kita beli dari warung-warung tetangga kita, warung-warung sekitar rumah kita. Kita beli 5, kita beli 10, Rp5.000 per bungkus, Rp8.000 per bungkus. Mereka sudah sangat senang dan kemudian kita bagikan kepada mereka yang lewat-lewat di depan kantor itu. Saya kira hal-hal seperti itu yang kita bisa lakukan itu. Seperti tadi disampaikan oleh doa rekan kita yang membaca doa itu, bagaimana kita masih mengingat kepada saudara-saudara kita yang lain yang pada saat ini kesusahan, dan sedekah itu insya Allah akan menjauhkan kita dari bala, akan menjauhkan kita dari musibah, insya Allah demikian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, Pak Harmaji. Matur nuwun sekali, terima kasih sekali atas inisiasinya yang luar biasa menyelenggarakan webinar ini, dan temanya sangat tepat menjelang hari kemerdekaan. Pak John Hutagaul, terima kasih rawuhnya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sedoyo semua. Ini saya sampaikan bahwa Pak John Hutagaul ini minggu yang lalu terpilih secara aklamasi oleh kami semua para Kakanwil menjadi bapak kita semua. Jadi beliau adalah kepala perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur gitu. Dan sehingga nanti kita semua akan mendukung kegiatan-kegiatan yang nanti akan dipimpin oleh Pak John ke depannya. Itu saya kira itu saya sampaikan dalam kesempatan ini, belum resmi sih. Itu tadi nanti resminya nanti kan disampaikan oleh teman-teman dari sekretariat perwakilan dari KPTIK Surabaya di Jawa Timur. Tapi ini saya bocorin dulu, nggak apa-apa kalau bocorin ini, kalau bocorin persentase kenaikan tarif cukai tahun depan itu nggak boleh. Jadi itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi Kak Yo, matur nuwun sekali, terima kasih sekali. Rawuhnya, sharingnya tentu akan menjadi penyemangat kita yang sangat luar biasa. Insya Allah saya akan stay tune, nun sewu, nyun pangapunten, mohon maaf sambil saya sambi-sambi, tapi saya insya Allah akan stay tune, dan juga teman-teman kantor saya di Jawa Timur, dia juga Jawa Timur 2, insya Allah akan mengikuti juga. Terima kasih ya, kurang dalamnya saya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif, dan tetap happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon Bapak sekalian audionya tolong dinyalakan sebentar untuk memberi aplaus ke Bapak Utarto Wibowo. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Luar biasa. Wibowo, semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Amin, insya Allah. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampailah kita di acara inti, yaitu pemaparan materi yang kita tunggu-tunggu ini, mendapat pencerahan dari narasumber, juga pencerahannya yang kami tunggu. Baik, pemaparan materi langsung akan kami serahkan kepada moderator handal kita, yaitu Ibu Riana. Kepada Ibu Riana, dipersilakan. Selamat pagi Mbak Relita, terima kasih. Aduh, saya tersanjung disebut sebagai moderator handal. Selamat pagi, saya izin menyapa terlebih dahulu Pak Un, pagi-pagi memberikan semangat itu
kalau saya mendengarkan nasihat Pak Un tadi itu seperti itu. 20 tahun yang lalu saya membaca penyebar semangat. Pagi-pagi Bapak sudah menyebarkan semangat luar biasa. Penyebar Saya semangat. catat, Iya, iya. saya catat tadi, motivator utama kita itu adalah diri kita sendiri. Matur nuwun Pak. Kemudian tidak lupa saya menyapa Bapak Kakan yang tadi disampaikan oleh Pak Un, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur. Selamat untuk Pak John Hutakaol. Sugeng sehat Pak. Salam DP Terima Bangkalan. kasih. Terima Salam kasih, dari Bu. Tanah Madura. Terima kasih, Yang Bu. terhormat Bapak dan Ibu pejabat administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, ada dari KPBC Pamekasan, dari KPPN, dari KPP Pratama Pamekasan, dan teman-teman semuanya, dan tentunya Kak Yo, Bapak Yohanes Supriyanto sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Sedikit saja saya mereview apa yang saya baca dari media sosial dan kemudian website kita lihat di akhir-akhir ini. Yang pertama adalah mengenai tema kebijakan fiskal tahun 2021 kita atau APBN 2021 itu adalah percepatan bahwa pandemi COVID ini adalah perfect storm. Jadi badai yang benar-benar perfect, gitu, badai yang sangat sempurna. Nah, kemudian di satu sisi kita secara internal harus melaksanakan tugas tersebut. Tetapi kita melihat ya, dari website Satgas COVID Nasional, total kasus adalah 3.775.155. Kemudian angka harian pada hari ini ya, maaf, bukan pada hari ini, berarti data Kemenkes RI tanggal 11 Agustus 2021 jam 12, kasus hariannya adalah 30.625 penderita, atau turun sebelumnya adalah 32.081. Nah, kemudian pemerintah juga berencana untuk menyusun roadmap hidup berdampingan dengan COVID melalui prokes dan vaksinasi. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang disinggung oleh Pak Un, kewarasan. Bagaimana kita mempertahankan kewarasan pada saat kondisi seperti ini, di saat berita hoax, saya mencatat berita hoax, ya, berita hoax itu dari website Kemeninfo bahwa berita hoax selama COVID tercatat sebanyak 1.733 hoax. Bayangkan, kita adalah pengguna medsos. Kita adalah pengguna sekarang, kita menggunakan WA. Setiap hari dalam kegiatan kita sehari-hari. Ada 1.733 hoax. 1.556 adalah hoax tentang COVID. 177 adalah hoax tentang vaksin. Bagaimana kita secara internal tadi harus menjalankan tugas kita sebagai penggawa Kementerian Keuangan, tapi di satu sisi harus tetap mempertahankan kewarasan kita. Nah, kemudian ada ilmu nih, namanya hipnoterapi. Kak Yo lah ini ahlinya ya. Hipnoterapi, kalau saya baca nanti Kak Yo yang membetulkan ya, apakah apa yang saya baca nih dari internet ini benar atau enggak nih. Hipnoterapi itu bekerja dengan cara memasuki alam bawah sadar seseorang, lalu memberikan sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhan. Nah, bagaimanakah, apakah gitu ya, hipnoterapi ini bisa berlaku untuk diri kita sendiri, kita bisa melakukan self-hipnoterapi, dan bagaimana juga kita bisa melakukan communal hipnoterapi, artinya kita bisa melakukan hipnoterapi kepada keluarga, kemudian lingkungan kerja, dan teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu, saya sebelum saya serahkan ke Kak Yo, saya ingin membacakan dulu biodata atau kurikulum vitae dari Kak Yo. Walaupun saya tahu peserta di sini semuanya sudah mengenal semua Kak Yo. Kalau nggak mengenal Kak Yo, nggak banget gitu ya. Saya minta di-share, ada profil
dari Kak Yo. Admin mungkin sambil menunggu admin menyampaikan, jadi saya bacakan saja. Bapak Yohanes Supriyanto atau biasa kita panggil dengan Kak Yu ini, beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya di BPPK Kementerian Keuangan. Selain itu, beliau merupakan instruktur of hypnosis hipnoterapi. Bukunya, ya, Kak Yu ini sudah mempublish buku. Saya catat di sini ada 3. Public Speaking itu menarik 2018. Kemudian Public Speaking itu mudah tahun 2019. Dan kemudian ada yang baru nih tahun 2021. The Miracle of Hypnosis, How to be an Expert. Luar biasa. Kemudian untuk Public Speaking, beliau juga memegang Certified Public Speaker Registered, kemudian Certified Digital Speakers, Certified Icebreaker. Kemudian untuk hipnosis dan hipnoterapi, Certified Instructor, Member of PRAHI-PTI, Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia. Beliau juga coaching, dia sudah memegang Certified Professional Coach, dan kemudian Certified Trainer of New NLP. Baik, Kak Yo, saya silahkan Kak Yo untuk segera memulai. Saya sudah tidak sabar, teman-teman semuanya tidak sabar untuk menunggu pencerahan-pencerahan dari Kak Yo. Monggo Kak Yo. Terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Ingkang dahat kinurmatan Pak Un. Wah, ini senior guru sekaligus panutan saya. Dari dulu pengagum berat beliau saya. Pak Un, terima kasih sudah mengundang saya jauh-jauh dari Magelang ke Meduro, ke Meduro. Terima kasih Pak John. Ketemu lagi Pak John dalam sesi ini. Terima kasih sudah berkenan juga join dengan kita semua. Sahabat saya Pak Armaji ini yang dulu ketemu di Magelang karena beliau tugas di Semarang. Kemudian kami sering berinteraksi. Menguji Pak Un, menguji peserta-peserta yang ada di Magelang tuh pelanggarannya Pak Armaji. Saya juga kehilangan kok kemana ini beliau ini ternyata sudah menyeberang ke Madura. Wah. Terima kasih Pak Armaji. Banyak juga teman-teman saya, sahabat saya, para komandan saya. Ini ada orang hebat yang sering nongol di media sosial. Wah, ini kalau sudah di sawah itu melepas burung itu. Wah, anak buahnya Pak Un. Melepas burung suka joget-joget nggak jelas. Wah, saya senang, itu berarti kewarasannya sudah luar biasa. Mas Muzakir ya. Terima kasih. Ada banyak ini sahabat saya. Pak Sultan ini tergabung di satu komunitas yang luar biasa karena Pak Sultan ini termasuk key opinion maker di Kementerian Keuangan. Agennya yang suka ngeroyok Rizal Ramli. Kalau Rizal Ramli ngocehnya nggak jelas di Twitter itu Pak Sultan ini izin jandan. Saya cuma disuruh Pak Sultan kalau Kak Ayu bergerak, saya bergerak di Twitter lah kira-kira gitu. Ada Dan Bir, sahabat saya, satu kabupaten sama saya. Wah, luar biasa, kalau tak sebut satu-satu nggak dapat itu nanti ya. Bu Ana, wah kemarin juga sudah ketemu ya Bu Ana ya, Pacitan ya, PPN. Terima kasih Kak Yo. Dan ternyata Pak Un ada yang dari Jayapura ini. Kemarin beliau kepala KPPN Jayapura, Sorong, terus ini kok pindahnya kok ke Jayapura ya? Apa agak susah meninggalkan Papua? Saya nggak ngerti. Maaf Pak Juana. Maaf. Ya. Yang penting tadi pesannya Pak Un itu waras ya. Ini harinya hari Jumat, banyak orang pakai batik. Semoga Bapak Ibu semua sehat sehingga kinerja kita tetap yang terbaik. Tadi seperti arahan dari pimpinan tadi, dari Pak Un, apapun kondisinya ya kita tetap harus berkinerja baik. Dan hari ini Bu Riana memberi tugas kepada saya untuk sharing sesuatu gitu ya, yang ya kalau sharing sesuatu yang saya seneng itu enak banget, nikmat gitu.
nikmat banget dan saya bukan ahli, Bu. Saya hanya orang yang menyenangi ilmu ini dan di sini juga saya lihat ada beberapa yang pernah belajar bareng. Ya, kita refresh ya terkait dengan hipnosis dan hipnoterapi. Apakah itu gendam, klenik, magic? Nah, itu yang harus diluruskan dulu biar Pak Harmaji tidak dihujat oleh netizen ini ya. Jadi Bapak Ibu, gelombang otak itu menjadi media, Bu Riana, ya. Itu menjadi media dari hipnosis maupun hipnoterapi ini. Artinya, semua orang yang punya gelombang otak itu bisa dihipnosis. Semua orang yang punya gelombang otak. Nah, kita punya enggak? Ya punya, pasti punya. Nah, apakah pakai bantuan kuasa gelap atau klenik dan seterusnya? Ternyata tidak. Wah, apakah beririsan? Ya, nanti saya cerita. Irisannya ternyata ada. Sedikit tapi enggak banyak. Dan saya di buku saya yang tadi dibacakan oleh Bu Riana, di belakang saya bedah kasusnya tuh antara lain 10 orang kesurupan ketika saya hipnosis di satu tempat yang katanya bekas kuburan. Tapi saya tidak percaya itu, saya tetap pakai logika matematika dan ternyata logika matematika itu bisa mengalahkan yang katanya orang kesurupan itu. Ada Mas Joko Surono. Halo Mas, sehat-sehat Mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Semoga bisa terlihat nggih, Bapak Ibu nggih. Ya. Jadi tugasnya memang lumayan ini, Pak Har ya. Saya sangat sepakat dengan ngendikanipun Pak Un tadi, dengan yang disampaikan Pak Un tadi. Motivator nomor 1 itu ya diri sendiri. Kita membayar, maaf ya, MT gitu yang dulu di TV kondang itu mahal itu. Tapi sampai rumah, wah, yang tadi diomongin nggak bener. Ya percuma kita bayar mahal-mahal, ngabisin duit negara saja. Lebih baik kita di kamar kontemplasi, kemudian kita dapat sesuatu pencerahan. Karena nomor 1 itu memang diri sendiri untuk memotivasi. Istri Pak, suami Pak, itu motivator nomor 1. Ya, kalau kita mau ngikutin omongannya ya berarti betul. Tetap kita yang nomor 1. Kalau kita nggak mengikuti kan juga bisa. Kita punya pilihan di situ. Nah, saat ini menarik sekali untuk diamatin Bapak Ibu masalah psikologis selama pandemi ya. Pandemi COVID-19 ini memang kemudian sudah mengubah pola perilaku kita, pola interaksi kita di dalam masyarakat. Pun juga tadi yang disampaikan oleh Pak Harmaji ada data ya terkait dengan teman-teman kita di wilayah Madura. Banyak teman-teman yang penyintas di sini yang sudah berhasil melewati masa-masa yang sulit itu dan banyak juga yang luar biasa masih berjuang sampai saat ini. Semoga beliau-beliau semua teman-teman kita, saudara-saudara kita ini bisa segera seperti kita, sehat sedia kala, seperti sedia kala. Nah, pandemi COVID-19 itu merambah ke dunia kerja, ke dunia ekonomi, ke dunia kesehatan. Sangat sepakat dengan Pak Un tadi, ngendikanipun Pak Un. Di sekitar kita, banyak sekali Pak, banyak sekali. Nggak usah pakai survei yang jelimet-jelimet ya. Kita cukup misalnya kita dari mobil berjalan, di jalan, kemudian kita amatin di sekitar. Gampang banget kalau kita mau menemukan orang yang jauh di bawah kita yang layak untuk kita angkat, kita tolong. Belum lagi di media sosial, tadi Bu moderator Bu Riana menyampaikan data yang luar biasa ya, terkait dengan berapa per hari, hariannya pun dihitung sekarang. Nah, ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia ini terkait dengan kewarasan tadi, itu mengadakan survei Bapak Ibu terkait dengan kesehatan jiwa terkait COVID ini. Dan beliau-beliau itu memeriksa ada 3 masalah psikologis, yaitu cemas, depresi, dan trauma psikologis. Ini yang kita bisa lihat visualisasinya di sini, ternyata paling tinggi itu trauma psikologis. Kemudian baru cemas, dan terakhir depresi. Ini yang mengancam kewarasan kita tadi, sehingga ini yang akan kita bahas di sesi ini.
bagaimana sebetulnya cemas itu, kita mulai dari cemas ya Bapak Ibu ya. Cemas itu bisa menyerang seseorang yang tadi kita melihat itu ada 68% ya di cemas itu. Jadi gejala cemas yang paling nampak, yang paling dirasakan oleh manusia, oleh masyarakat adalah yang pertama ini. Seringkali kita merasa sesuatu yang buruk itu akan terjadi. Merasa, kata ini kita garis bawahi, merasa. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan cemas. Kita mengkhawatirkan sesuatu itu secara berlebih. Anaknya keluar dari rumah, nggak tahu kemana. Pulang sampai rumah, jangan masuk rumah dulu. Sana, mandi dulu, ganti pakaian dulu, dan seterusnya. Dulu ada tukang yang nganter-nganter paket itu. Itu disemprot desinfektan sama Mas Muzakir itu. Setiap ada yang masuk, semprot. Wah, basah kuyup kan. Ini cemas ini. Ini khawatir yang berlebih ini sebetulnya. Nah, yang ketiga, ternyata juga mudah marah, mudah jengkel karena kondisi. Ya, bersyukur sekali di antara kita ini, saya rasa tidak ada satupun ya yang kemudian dikurangi dari sisi penghasilannya, dipotong, dan seterusnya, kecuali memang ada permasalahan yang mengharuskan dipotong. Tidak ada. Tapi teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita dirumahkan luar biasa tuh. Digilir masuk kantornya. Kemudian penghasilannya juga tidak seperti sedia kala. Nah, mereka ini yang menyumbangkan angka besar di dalam kecemasan ini ketika disurvei Bapak Ibu. Ini survei ini tidak, ya memang bervariasi, tidak hanya masyarakat, ada ASN juga yang disurvei, dan umurnya rentangnya ini dari 14 sampai 71 tahun surveinya ini. Nah, mudah marah, mudah jengkel kenapa? Banyak kejadian tadi, berita yang di koran, yang di medsos, kemudian orang-orang di sekitar kita, kemudian penghasilan yang menurun, ya anak buah yang susah dihubungi ketika WFH. Saya yakin kalau di daerah Jawa Timur nggak ada ya. Ini tempat lain yang sering curhat sama saya. Bahkan ada yang bilang begini, itu WFH itu seperti libur mereka anggap gitu. Seperti kok nggak ada tugas gitu. Nah, alasannya nggak ada laptop. Masa pegawai udah puluhan tahun kerja nggak ada laptop. Wah, itu ada yang curhat sama saya begitu. Ya bisa saja ya puluhan tahun nggak ada laptop karena dia belinya lain gitu, Mercy dan seterusnya, laptop nggak beli. Ya bisa saja begitu ya. Nah, sehingga atasan ini rawan Bapak Ibu untuk cemas. Cemas, mudah marah, mudah jengkel. Ini anak di WA dari pagi kok yang nggak dibuka ya. Sampai jam 9, kok belum. Jam 10 ditelepon nggak diangkat. Jam makan siang jam 12, kok belum lagi. Mudah marah. Hati-hati kalau semakin tinggi jabatan Bapak Ibu ini semakin mudah marah atau tidak. Nah, sebaiknya tidaklah. Ya, karena ini perannya besar ya di kecemasan ini. Kemudian yang keempat, sulit untuk rileks. Nyantai nggak bisa. Apalagi Bapak Ibu yang sampai dengan malam ya, masih bekerja, masih menjalankan koordinasi, wah luar biasa itu. Jam 8 malam masih zoom-zooman. Kalau kayak saya kadang-kadang saja kalau ada kerjaan, kalau siang ngajar kan bisanya ketemu sama pimpinan, sama teman-teman malam. Nah paling itu. Tapi kalau di Jakarta sana, teman-teman kita ini sampai 4 sampai 3 device yang dipakai. Ada yang mulainya jam 10 malam. Mau rileks seperti apa? Nah ini yang kemudian membuat cemas itu menjadi punya porsi yang besar. 4 hal ini, coba kita lihat, kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi? Apakah saya memiliki kekhawatiran yang lebih? Apakah saya akhir-akhir ini mudah marah, mudah jengkel? Mau pulang ke kampung halaman agak susah nih, dibatasi. PPKM-nya berjilid-jilid ya, diperpanjang lagi. Kenapa nggak sekalian sampai 2024? Ada yang menulis di berita seperti itu. Ternyata PPKM juga dampaknya bagus sekali, ada pengurangan yang signifikan ya di jumlah di tempat tidur di rumah sakit yang dihuni.
Nah, namun ini yang kadang-kadang membuat orang jengkel, orang marah. Nah, nanti di belakang kita akan uraikan bagaimana menghandle ini. Kita akan melihat dulu setelah cemas adalah depresi. Apakah gejalanya depresi sudah pernah Bapak Ibu alami? Nah, ini yang hati-hati tadi. Tingkat kewarasannya dipertanyakan. Pertama, gangguan tidur. Artinya Bapak Ibu untuk tidur itu susah. Tidak semudah dulu gitu. Ya. Orang susah tidur itu banyak hal ya. Tempat tidurnya kurang nyaman bisa. Banyak nyamuk di rumahku bisa juga. Banyak pikiran. Ini yang menjadi penyebab terbanyak. Banyak pikiran ini menjadi penyebab terbanyak. Ada permasalahan yang mengganggu pikiran. Begitu amat sangat sampai gangguan tidur. Itu sudah gejala depresi, Bapak Ibu. Yang kedua, kurang percaya diri. Nah, semakin kita dalam kondisi yang terpuruk itu, kepercayaan diri juga akan menyesuaikan. Dia akan turun, Bapak Ibu. Dia akan turun. Yang ketiga, lelah, tidak bertenaga. Seperti nggak punya energi sama sekali. Ya, padahal nggak ada apa-apa nih. Karena pikiran. Hati-hati makanya. Pikiran kita itu dahsyat luar biasa. Otak manusia itu dahsyat luar biasa. Nanti di belakang saya akan uraikan perannya masing-masing. Dan yang keempat, kalau sudah kehilangan minat, wah ini sudah depresi. Coba kita lihat 4 hal ini. Apakah sudah ada yang kita alami, kita rasakan? Oh, saya nggak percaya diri sekarang. Waduh, saya kok nggak ada semangat sama sekali ya? Nah, ini depresi. Dan yang terakhir, tadi trauma psikologis itu disebabkan oleh, pelan-pelan saya baca ya Ibu Bapak, melihat, membaca, mendengar, atau mengalami hal tidak menyenangkan selama pandemi COVID ini. Bisa itu terkait COVID. Nah, di awal, Pak Un, di awal sekali, berarti bulan Maret ya, Maret 2020, saya prihatin, kayak SBY aja saya prihatin. Saya prihatin, kemudian saya membuat tulisan. Dan tulisan saya itu ternyata viral di beberapa komunitas pemuka agama Kristiani. Saya juga nggak tahu kok bisa ya sampai sana. Sampai daerah Lampung, sampai daerah Sumatera, sampai daerah Kalimantan itu kok ada yang kemudian WA saya. Ini tulisanmu yuk. Oh iya, itu dari mana? Dari pemuka agama. Kurang lebih intinya adalah begini. Saya hanya ingin teman-teman saya di seluruh Indonesia itu sehat secara nalar. Kenapa? Karena semakin kita mengkonsumsi informasi-informasi terkait COVID yang menakutkan, yang meresahkan, yang mencemaskan itu, Anda sudah tertular. Sebelum Anda meriang, sebelum Anda demam, itu sudah tertular. Saya ulangi dengan diksi yang lain. Jika kita sangat mengagumi, sangat menikmati informasi-informasi yang terkait dengan COVID-19, the dangerous of-nya, bahayanya, dampaknya, dan seterusnya, itu kita sudah sakit sebelum tertular. Nah, itu kira-kira. Kok bisa gitu, Kak Yo? Iya, karena pikiran kita sudah kita izinkan untuk dipenuhi dengan informasi-informasi yang itu. Padahal tadi, Bu Riana menyebutkan ada 1.566 berita hoax itu terkait COVID-19, selebihnya terkait dengan vaksin. Itu kita izinkan masuk. Nah, kita melihat, kita membaca, dan kita mendengar, kita mengizinkan itu ada di pikiran kita. So, di dalam tulisan itu, di Maret 2020 itu, saya menyarankan adalah, sudahlah, cukuplah. Anda nggak perlu lagi menyampaikan berita-berita itu kepada orang lain, seakan-akan Anda adalah sumber utama. Yang pertama, saya jagoan nih, saya dapat berita ini, saya share ke WA group yang mana gitu. Karena sebetulnya Anda itu berbuat jahat dengan mengotori, dengan merusak pikiran orang lain. Loh, kan untuk waspada Kak Yo. Kita sudah tahu Bapak Ibu, protokol kesehatannya seperti apa untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19 ini. Dulu masih 3M ya, sekarang 5M. Itu kita penuhin. Terus kita menjadi pelaku, bukan hanya tahu. Nah, kalau sudah itu cukup kok.
Kita makan yang bergizi, berjemur, olahraga 15-10 menit, kena paparan sinar matahari, itu sudah cukup. Dan kita sudah sangat teredukasi dengan hal itu. Nah, ini trauma psikologis ini terjadi ketika semua mengizinkan itu masuk ke dalam pikiran. Izin. Mengapa bisa? Ini kuncinya Bapak Ibu. Manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa? Karena otak manusia menjadi sumber aktivitas terdiri dari bermiliar-miliar sel saraf. Ini kita sudah sangat tahu lah. Kemudian dalam berkomunikasi, otak itu menggunakan aliran listrik yang dikenal dengan brainwave. Nah, gelombang otak. Ini saya sudah mau masuk nih Bu Riana ke materi intinya ya. Jadi gelombang otak itu ada ini Bapak Ibu. Beta, alfa, theta, delta. Ya, ada ini. Ada namanya EEG, elektroensepalografi. Ini kalau di rumah sakit, kepala orang yang ingin dilihat gelombang otaknya itu ditempelin kira-kira seperti ini. Ada elektroda-elektroda ini. Yang dia akan menangkap sinyal listrik dari otak. Dan itu akan diterjemahkan ke dalam grafik. Nah, urutannya adalah ketika kita seperti saat ini, kita ngobrol menggunakan otak kiri, kita berpikir, kita sadar, kita analitis, kita logis, kita rasional, dan penuh konsentrasi saat ini, kita ada di gelombang beta. Nah, di gelombang beta itu ada hormon yang diproduksi. Sebetulnya 3 ini, bukan 2 ya. Ada kortisol, ada norepinefrin, dan satu lagi adrenalin. Nah, ini hormon ini, kalau adrenalin ya, ini dikenal dengan hormon fight or flight. Ya, itu kira-kira ya, lawan atau lari, adrenalin itu. Kemudian kortisol, kita juga tahu, kalau kortisol itu hormon stres utama, perannya sangat berperan dalam menghadapi stres gitu. Jadi itu kortisol. Norepinefrin ini dihasilkan oleh kelenjar adrenalin, bekerja sama dengan hormon adrenalin saat berada dalam situasi yang tertekan. Ini yang diproduksi. Efeknya apa? Cemas, khawatir, stres, depresi di gelombang beta. Semakin kita menggunakan otak kiri kita menganalisis segala sesuatu, semakin kita akan memproduksi hormon-hormon ini, sehingga rasa cemas itu akan semakin meningkat. Khawatir itu akan bertambah. Stres itu akan menjadi bagian dari diri kita. Itu di gelombang beta. Ya, nanti akan kita sharingkan bagaimana cara memanagenya. Kemudian gelombang yang berikutnya yang lebih tenang lagi adalah alfa. Ini mengakses otak kanan. Kalau tadi kiri, ini otak kanan. Dan pikiran sadar. Kalau tadi adalah pikiran bawah sadar. Kalau tadi adalah pikiran sadar yang beta itu. Hormon yang diproduksi ini, dia serotonin, endorfin. Nah, hormon-hormon yang luar biasa ini adalah hormon-hormon yang diproduksi karena termasuk jenis hormon bahagia. Hormon bahagia itu ada dopamin, ada serotonin, ada endorfin, ada oksitosin. Itu hormon-hormon. Efeknya apa? Kita merasa tenang, kita merasa puas, kita merasa bahagia, merasa bersyukur, merasa ikhlas. Ini tujuan kita, Pak Armaji. Tujuan kita diskusi hari ini, kita ada di gelombang alfa ini. Karena kalau theta nanti para pimpinan marah semuanya. Ini jam kerja kok pada tidur gitu ya. Jadi tidak kita sampaikan ke yang theta. Jadi sekali lagi, hormon-hormon yang perlu diproduksi oleh kita ya untuk bisa menimbulkan rasa nyaman, bahagia, puas dan seterusnya itu adalah hormon-hormon tadi. Nah, bagaimana caranya agar kita sampai ke situ? Ini slide saya yang berikutnya. Tapi saya teruskan dulu gelombang yang berikutnya setelah alfa adalah theta. Yang tadi Bu Riana sebutkan. Bagaimana membuat orang itu bisa masuk ke dalam gelombang theta itu ini. Gelombang theta itu sangat khusyuk, meditatif. Bapak Ibu sedang sholat malam, merasa sholat tahajud, dan di dalam sholat itu merasakan betul rasanya kok beda ya. Nah itu di theta Bapak Ibu. Atau kondisi yang lain adalah kondisi tidur yang bermimpi.
Kalau yang delta itu tidur tanpa mimpi, ngorok, ngiler, nah ngowoh itu sudah di delta itu. Tapi kalau di theta ini tidurnya masih ya sopan lah. Di situ di theta ini kita memproduksi hormon melatonin, katekolamin, arginin, vasopresin yang akan menimbulkan rasa atau efek kreatif, imajinatif, dan ikhlas. Alfa, theta itu ikhlas. Maka itu yang disasar oleh hipnoterapis. Hipnoterapis itu orang yang mengaplikasikan ilmu hipnosis untuk penyembuhan. Istilahnya hipnosis, Bapak Ibu. Hipnosis itu ilmunya. Hipnotis itu operatornya, pelakunya. Orang yang menjalankan itu namanya hipnotis. Kalau hipnosis ilmunya. Terus diteruskan lagi, bisa ke gelombang delta, bisa tidur lelap tanpa mimpi. Nah ini di situ ada gelombang otak yang memang kita nggak bisa merasakan apapun. Sampai sini dulu, barangkali akan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya masuk lebih dalam. Mbak Bu Riana. Ya, mungkin apa nanti di belakang aja, Kak? Oh nanti ya di belakang, oke, siap. Dikumpulin aja di belakang ya. Ya. Ya, kita teruskan. Jadi ada 4 gelombang otak Bapak Ibu. Dan tujuan kita nanti untuk menimbulkan motivasi diri. Saya tidak memotivasi, tapi Bapak Ibu memotivasi diri. Itu ada di 2 gelombang yang nomor 2 dan nomor 3. Alfa dan theta. Kalau memungkinkan sampai theta, kalau tidak mungkin cuma sampai di alfa saja. Nah, untuk mengurangi cemas, depresi, dan tadi trauma psikologis itu, gelombang otak perlu dibawa turun ya Bapak Ibu menuju ke alfa. Nah, sasaran kita alfa. Ketika sudah ada di gelombang alfa, maka orang itu tenang, rileks, fokusnya internal, tidak ngurusin yang macam-macam, tapi fokusnya internal. Ini di di gelombang ya alfa. Nah, ketika sudah seperti ini, maka lebih terkontrol kita, lebih bisa menjaga diri kita. Ya, oke. Bagaimana perjalanan menuju gelombang alfa? Ini yang akan kita diskusikan. Tadi beberapa sudah disinggung. Yang pertama, bahagia. Nah, ini penting ini. Saya senang sekali kalau lihat fotonya Pak Un lagi naik gunung gitu ya, dengan peralatan yang menurut saya ini kok naik gunung peralatannya sederhana. Wah, bahaya juga ini komandan nih. Tapi karena semangatnya luar biasa sampai atas masih seger sehat, itu dahsyat. Kenapa bahagia? Dengan bahagia menutupi rasa capek, dengan bahagia menutupi rasa jenuh dan seterusnya. Maka yang pertama kita lakukan untuk mencapai ke kondisi gelombang alfa tadi adalah bahagia Bapak Ibu. Nah, dengan bahagia ini maka perasaan baik itu akan menjadi dominan. Hormonnya tadi adalah dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin tadi ya. Bahkan rasa nyeri itu bisa hilang, bisa tidak terasa gitu. Nah itu endorfin tuh. Bahkan hormon cinta. Nah ini hormon cinta itu oksitosin ini. Ini juga menimbulkan rasa bahagia. Jadi Pak kalau jauh dari keluarga gimana Pak? Saya kan hormonnya oksitosinnya nggak terproduksi Pak. Wah ya makanya kalau kerja tuh istrinya dibawa. Wah Bapak ngomongnya enak, suruh bawa istrinya. Kan dia kerja juga di sana. Ayo sudah keluar saja. Kalau nggak bisa keluar, kalau keluar gimana Pak? Utangnya nggak bisa tertutupi. Ya, terus gimana enaknya? Ya enaknya ya saya boleh work from home base Pak. Loh kan sudah ada aturannya. Nah, tinggal 3 bulan terus nanti di sana 10 hari. Dan seterusnya. Ini banyak sekali orang mengejar cara bahagia itu dengan versinya masing-masing. Itu yang saya katakan Bapak Ibu. Versi masing-masing itu kadang-kadang ingin mencobai aturan. Kadang-kadang ingin mengakali ketentuan yang sudah ada. Nah, itu tidak masuk di dalam kategori cara bahagia kita. Kalau bahagia kita ini yang normal-normal, yang natural-natural saja ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti hormon perasaan baik nih. Jadi kita bekerja, kita berinteraksi di kantor, ini juga mendatangkan rasa bahagia. Kalau sudah tertekan, sudah merasa saya ini
saya ini kok seperti ini ya, kerjaan saya kok disuruh-suruh ya, dan seterusnya. Itu mengurangi rasa bahagia. Maka temukan cara bagaimana menyikapi misalnya diminta tolong oleh atasan. Itu sebagai satu penugasan yang bukan untuk atasan itu sendiri, bukan untuk organisasi sebetulnya, tapi untuk diri kita gitu. Nah, ini hanya cara pandang atau mindset kita saja sebetulnya, Bapak Ibu. Di bahagia ini banyak caranya. Kita mau bahagia gimana? Salah satunya tadi menjalani hobi. Itu di ruang terbuka, di luar rumah sana. Itu ada yang begitu. Tapi ada yang bahagianya justru di dalam rumah, kumpul dengan keluarga, main game, dan seterusnya. Nah, kalau sudah tahu bagaimana cara kita mengejar bahagia, mendapatkan bahagia itu ya jalankan gitu. Kalau memang nyamannya dengan keluarga keruntelan di kamar sama anak-anak sama suami atau istri, ya lakukan itu nggak apa-apa untuk membuat hormon bahagia itu keluar atau terproduksi gitu. Tapi kalau hobinya keluar rumah, outdoor, ya lakukan. Tentu semua dengan protokol kesehatan karena kita sudah di new normal ya Bapak Ibu saat ini ya. Nah, kalau kita di luar rumah, misalnya dalam saya salut sama istri saya, beberapa waktu yang lalu Pak Har, istri saya tuh bilang, kita akan makan di luar. Saya kan agak kaget nih. Ini lagi dibatasi kan kita PPKM, terus kemudian yang kedua itu level 4 itu. Loh mah nggak usah mah. Udah makan di rumah aja. Tapi dia masak banyak. Nah, kemudian tahu-tahu di halaman samping saya itu cukup lumayan luas. Beliau ngangkat meja, ngangkat kursi, semuanya diatur di situ. Ternyata makan luar versinya dia itu. Itu hormon bahagianya dia luar biasa. Ibu-ibu yang masak itu sudah hormon bahagia. Ibu masak itu hormon bahagia. Kemudian berkumpul dengan keluarga juga bisa. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat saya semuanya, yang tahu, yang mengetahui dirinya itu bahagia dengan cara apa, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Yuk, temukan cara untuk bahagia itu. Mau keluar rumah sekedar 15 menit, 30 menit, jalan kaki di kompleks, kena paparan sinar matahari, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, itu akan menambah bahagia. Akan di kamar nonton TV, Netflix, seharian, ya nggak apa-apa kalau hari libur ya. Dan seterusnya. Termasuk tertawa dengan teman ini sebetulnya yang membuat hormon bahagia nih. Jadi izin pimpinan, banyak yang kemudian pengen ke kantor itu bukan karena apa-apa, karena bosan sama istrinya tuh enggak. Tapi ingin ngobrol saja dengan teman yang lain, ingin berbagi, ingin ketawa-ketawa bareng. Itu yang dirindukan. Dan itu ternyata memang menimbulkan atau memproduksi hormon bahagia ini luar biasa. Terus, yang tadi sudah saya sampaikan, ibu-ibu atau bahkan sebagian bapak-bapak nih, memasak masakan favorit anak atau pasangan, itu menjadi memproduksi hormon bahagia yang luar biasa. Dan musik, nah musik. Maka saya sangat memaklumi kalau orang-orang pada bermain TikTok saat ini Pak Armaji. Dan saya juga bermain TikTok untuk menghibur diri saya. Karena di TikTok tidak ada orang Kementerian Keuangan, sehingga saya bebas berekspresi gitu ya, Bu Riana ya. Karena di situ maaf saya mengamati follower saya tuh bertahan sampai lama itu 21 tuh nggak bertambah-tambah. Walaupun sekarang sudah hampir 3.000 kali ya follower saya di TikTok itu. Di situ orang joget, berekspresi luar biasa. Ternyata pelarian dari orang-orang itu ini kebanyakan yang kalau saya ngamatin TikTok yang lalu lintas di wall saya itu orang-orang yang kalangan menengah ke bawah. Jarang yang menengah ke atas, yang artis itu beda lagi sudah. Kelasnya udah beda lagi. Nggak berkeliaran di tempat saya, di tempat lain. Nah, sehingga saya melihat wah sederhana sekali bahagianya mereka itu. Cuma ngumpetin sendalnya, pasangannya di videoin, itu bahagia banget. Nah, ada musiknya. Kehebatan TikTok yang kemudian dicontoh oleh Instagram dan Facebook. Instagram pakai Reel-nya, di Facebook kita bisa melihat video-video yang tayangannya di bawah 30 detik. Itu awalnya kan dari TikTok. TikTok itu luar biasa, 47 berapa miliar ya per minggu ya penghasilannya. Nah, dia untung orang atau masyarakat itu bahagia. Jadi
ketika saya menemukan TikTok itu menjadi satu tempat yang bagus untuk melihat keanehan-keanehan, kelucuan-kelucuan, saya ikut TikTok itu. Menurut saya lebih bahagia gitu ya ketika melihat orang joget, ekspresinya luar biasa, lucu-lucu, ada lawakan Medan, ada lawakan Banyumasan di situ tuh yang menurut saya asik gitu. Itu yang pertama, bahagia. Yang kedua, tadi pimpinan sudah menyebutkan, Pak Un sudah menyebutkan, bersyukur. Ternyata itu membawa kita ke gelombang alfa. Bersyukur itu. Cara bersyukur macam-macam. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, astungkara, pengucapan seperti itu iya. Bisa juga yang pakai ritual. Maksudnya ritual itu kalau Bapak Ibu kan ada yang muslim sholat tertentu yang mengucapkan syukur gitu ya. Atau ritual itu bersyukur tidak hanya saya sering bilang gini, kalau teman saya naik pangkat atau naik jabatan, saya bilang gini, bersyukur sama syukuran itu berbeda ya. Kalau bersyukur itu ngomong aja alhamdulillah gitu, tapi kalau syukuran harus ada nasi kotak gitu. Itu dulu waktu sebelum pandemi. Nah, berbicara tentang kehidupan, hal yang paling penting adalah apakah Anda menerima segala sesuatu begitu saja atau dengan penuh rasa syukur. Tadi contohnya 3355 di awal bulan, runding gitu ya. Punya Pak Armaji, Pak Un tadi kan sampai HP-nya mencelat keluar dari saku. Punya Bu Riana apalagi tuh, wah lebih mencelat sampai ke Bangkalan sana. Jebret gitu. Yang meskipun kita kemudian itu agak lebih Pak Un. Tapi betul juga, kenapa? Kita harus rasa syukur ini luar biasa loh. Luar biasa sekali. Adik saya Bapak Ibu, adik saya yang di swasta. Beliau kemudian diberhentikan dari perusahaan itu. Sebagian kan, sekarang sudah semuanya berhenti. Gulung tikar tuh perusahaannya. Padahal kemarin kehidupannya luar biasa. Ya menurut saya sangat layak lah dibanding ASN begitu. Sekarang seperti itu. Nah, sudah seperti itu bertahan hidup dari mantap, makan tabungan, kan lama-lama juga habis. Kalau kita, Pak Har, tabungan kan nggak pernah berkurang, bertambah terus gitu ya. Alhamdulillahnya begitu ya. Nggak ada kebutuhan. Saya justru, menurut saya Pak, saya ngirit nih. Karena nggak ke kantor, bensin saya nggak pernah beli Pak. Paling beli bensin sebulan sekali itu pun untuk ya, karena nggak pernah keluar ya. Nggak pernah keluar dari rumah gitu. Terus apalagi transport, makan di luar yang biasanya kita seminggu 2 kali, seminggu sekali, ini belas nggak berani gitu. Nah kan nambah itu berarti. Itu versi saya, versinya Bapak Ibu barangkali berbeda lagi, bersyukurnya lebih lagi gitu. WFH, banyak sekali orang-orang, teman-teman pegawai yang kemudian sangat menikmati bersama-sama dengan keluarga, dengan WFH itu. Di pajak kan ada yang 50%, ada yang itu ya, tetap ada WFH-nya. Berarti dia bisa menyelenggarakan kegiatan perkeluargaan itu di jam kerja, meskipun harusnya clock in clock out-nya itu ya kalau kita kerja ya 7.30 sudah kerja ya kita di ruang kerja gitu. Kita ada di rumah, walaupun di rumah kita harus punya space untuk bekerja. Itu di awal-awal bulan-bulan April Mei saya sharing di Biro Organta itu terkait dengan itu. Sehingga sangat disarankan di rumah semua pegawai itu harus ada sarana untuk bekerja lah. Misalnya kayak kami ya pengajar ini ya laptop, meja kerja, kursi yang nyaman, yang tidak kemudian tulang belakang sakit, terus lighting, terus mikrofon dan seterusnya. Kalau di kami itu harus ada syarat minimal itu. Nah, pun demikian dengan teman-teman AR. AR itu kan juga meskipun sekarang sudah tidak ada IKU ya, IKU untuk rupiahnya target penerimaan, hanya Bu Riana saja yang dapat target penerimaan. Ya, namun tetap bertanggung jawab apa saja, logbooknya diisi apa enggak? Logbook enggak diisi. Terus cara melihat kinerjanya seperti apa, produktivitasnya seperti apa. Pimpinan agak repot ini. Maka sekarang ini banyak sekali inovasi yang dilakukan teman-teman pajak yang kemudian membuat rapornya AR. AR dikasih raport. Rapotnya itu mingguan, Bu Riana. Banyak teman-teman saya yang membuat rapot seperti itu. Kamu targetnya, sekarang kewilayahan ya, targetnya segini, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kemudian
membuktikan orang itu bersyukur apa enggak. Bersyukur itu begini, saya bersyukur karena saya di posisi saat ini. Saya kemudian tidak ya saya senang punya bos, punya komandan kayak Pak Un, tapi karena beliau perjuangannya juga luar biasa bisa sampai di level seperti saat ini. Teman belajarnya bahasa Inggrisnya Pak Un itu kakak saya. Kakak kandung saya itu teman belajar bahasa Inggris di Jurangmangu dulu Pak Un. Dapat salam dari beliau Pak Un. Pas saya mau ketemu Bapak, beliau salam. Beliau direktur di sana. Kemudian apakah saya kemudian, wah saya kok hidup saya kok tidak seperti mas saya ya? Enggak, orang sudah punya porsi sendiri-sendiri. Disitulah rasa syukur itu. Kita tidak harus menjadi sama seperti orang lain, tapi kita punya kebahagiaan yang barangkali lebih dibanding orang itu. Itulah rasa bersyukur itu. Pak, saya bersyukur Pak, saya sudah dipindah dari Jayapura ke sini. Kata Mas Joko itu ya, Mas Joko begitu bersyukurnya ya. Iya, salah satunya itu lebih dekat dengan keluarga. Salah satunya kita punya teman-teman, punya pimpinan yang luar biasa. Itu bersyukur itu sangat relatif, tergantung tingkat keimanan. Kalau menurut saya ya, bagaimana kita menyikapi itu, kehidupan itu bersyukur. Sederhana banget, sederhana banget. Ketika Delta itu menyerang Indonesia, coba ya, kita bahu-membahu. Yang di Kementerian Keuangan kita sama-sama lah. Saya yakin Bapak Ibu juga menyumbang di Kementerian Keuangan peduli, di Sekjen teman-teman kita itu. Yang kemudian membeli oksigen yang itu didistribusikan ke seluruh Indonesia. Luar biasa kan oksigen. Orang kekurangan oksigen. Temannya Bu Titin di P2 Mas, ada Bu Titin kayaknya tadi saya lihat, mertuanya itu meninggal di Jogja gara-gara ngejar oksigen itu nggak dapat di rumah sakit, nggak dapat oksigen. Sementara kita saat ini tanpa perlu harus menghirup selang dan seterusnya, kita luar biasa. Sesederhana itu menurut saya, bersyukur itu ya, itu menurut saya. Apalagi dengan kenikmatan-kenikmatan lagi yang diberikan kepada kita gitu. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Pak Armaji gitu ya. Nah itu kira-kira. Itu yang kedua, tadi bahagia, kemudian rasa syukur. Yang ketiga positif self-talk. Perannya gede banget. Jadi self-talk itu sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, kita berbicara antara aku dan saya. Wah istilahnya gitu ya. Aku dan saya itu bercerita, berbicara. Kamu begini gimana? Begini gimana? Oh begini gimana? Nah, itu diskusinya panjang Bapak Ibu. Maka yang muncul adalah etika, yang muncul adalah norma agama, yang muncul adalah kelaziman yang sudah kita miliki di alam bawah sadar sana. Belief system kita itu yang keluar kemudian berdiskusi dengan otak sadar kita. Akhirnya akan muncul tindakan yang bijaksana. Pikiran juga lebih jernih, akan lebih tentram. Maka positif self-talk ini juga perlu kita kemudian selalu lakukan, apapun itu. Dalam ilmu yang lain, di NLP itu bilang bahwa di balik setiap perilaku itu ada itikat baik, ada maksud baik, ada niat baik. Jadi siapapun berbuat apapun itu pasti ada niat baiknya. Pak pencuri Pak, pasti ada niat baiknya. Apa? Mungkin untuk menghidupi keluarganya, itu niat baik loh. Nah, di situ kita bisa kemudian bisa memaklumi orang lain, anak buah kita kok seperti ini, kenapa ya? Ya diteliti dulu, jangan langsung marah-marah. Kita introspeksi dulu, oh ini anak ini masih umur sekian, mungkin dia belum punya sarana prasarana di rumah yang memadai nih, sehingga dia seperti ini, suka terlambat dan seterusnya. Ya meskipun suka terlambat itu tidak betul, tapi kita tidak menghakimi. Kita tanya dulu, bagaimana kita selidiki dulu, bagaimana sampai nanti kita berikan solusinya gitu. Positive self-talk itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri akan menjadi kita lebih tentram. Ini masuk gelombang alfa juga ketika kita sudah melakukan positive self-talk yang dalam. Nah, yang keempat ini saya akan exercise, Bu Riana. Jadi kita akan lakukan bareng-bareng, namanya no mind state. No mind state itu bisa dilakukan kapanpun. Misalnya ya, dalam rapat di kantor yang kita jenuh, sudah jenuh. Atau rapat di kantor yang kita sudah mau emosi, sudah mau meledak nih. Tinggal sedikit lagi angkat tangan, gebrak meja nih kira-kira. Itu yang perlu kita lakukan adalah no mind state. Karena sekali lagi ya,
ini akan membawa kita ke gelombang alfa. Prosesnya tidak lama, paling 1 menit, 2 menit, paling lama 3 menit. Apa yang kita lakukan? No mind state itu ini nih, ini gambarnya ini kan ada tangan yang kemudian meraba denyut nadi ya. Jadi no mind state itu ada bisa macam-macam ya. Kita bisa pakai yang nadi kita yang kita pegang, dada yang ada detak jantungnya, atau di sini di bawah telinga ini kan ada nyut itu, atau di depan pelipis ya, depan pelipis. Kalau jambangnya laki-laki di sini. Coba Bapak pegang di sini. Ada nyut-nyut. Kalau nggak ada nyut-nyut, hati-hati, hubungi dokter segera ya. Jantungnya sudah berhenti berarti. Kalau masih ada, bagus. Nah, caranya adalah begini. Kita membebaskan pikiran kita dari kesibukan. Dari segalanya lah. Terus kita mengisi dengan 1-2 hal saja dan fokusnya internal. 1-2 hal itu saya akan batasi saja, Ibu Bapak, kita akan lakukan itu. Nanti setelah ini kita akan merem, tutup mata, biar jendela pikiran kita itu tidak terbuka. Kalau mata masih terbuka itu biasanya kemana-mana, dari mana-mana. Nah, tutup mata dan kemudian kita hanya melakukan 2 hal. Bernafas normal sama merasakan, nggak usah dihitung Pak, merasakan denyutnya itu Bu ya, merasakan denyutnya. Kalau saya di sini paling kuat, jadi saya pegang begini, oke, sampai terasa ya nyut. Nah, denyutnya itu terasa. Kalau ada yang mau pegang sini sambil tangannya di meja seperti ini juga monggo silahkan. Ya, kita tutup mata. Yuk tutup mata dulu Bapak Ibu. Ya, sambil kita memegang di bagian yang denyut nadinya terasa tadi. Tugas Bapak Ibu adalah cuma merasakan tarikan nafas, hembusan nafas. Artinya udara yang keluar masuk di hidung dan denyut yang ada di nadi. Yuk kita mulai yuk. Kalau masih ada pikiran yang lain, buang pikiran itu, fokuskan kepada denyut nadi dan nafas. Yuk. Ya, namanya exercise jangan lama-lama, ketiduran ntar. Iya, apa yang dirasakan? Saya pengen tahu Bu Moderator, Bu Riani, adakah sesuatu yang kemudian kayak turun gitu? Boleh buka mic-nya Bu? Oh, kalau saya tadi berasa lebih adem aja sih Pak. Lebih adem, ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa melakukan hitungannya detik itu kayak darah yang tadi memuncak dan seterusnya, itu langsung tenang kita, jauh lebih tenang. Dan kuncinya adalah kita batasi di dua hal saja, nafas dengan denyut ya, denyut nadi tadi, itu saja. Nanti denyut itu kalau kita lakukan terus ya akan lebih pelan dibanding ketika kita pertama kali megang, itu akan jauh lebih pelan. Nah, itu pikiran akan menjadi lebih fresh, menjadi lebih tenang. Itu istilahnya kalau dalam ilmu NLP, ilmu hipnoterapi, no mind state. Artinya kita masuk ke dalam kondisi yang no mind. Kita nggak mikir apa-apa kecuali 2 hal itu. Kalau sudah bisa, nanti 2 itu kita kurangi lagi menjadi 1. 1 saja yang di pikiran kita itu, yaitu tinggal denyut saja. Kita hanya merasakan denyutnya, tidak merasakan nafas, nggak usah dirasakan gitu ya kira-kira. Ada Pak Wenang di sini. Halo Pak Wenang, apa kabar Pak Wenang? Iya, ini yang keempat. Yang kelima, kita bisa menurunkan gelombang otak itu menggunakan teknik hipnoterapi. Ini yang menuju ke gelombang alfa ya. Saya masih ada waktu ya Bu, masih cukup ya Bu? Masih Kayu. Oke. Yang pertama kita coba sepakati dulu, hipnoterapi itu adalah salah satu cara untuk mengatasi berbagai macam permasalahan psikologis. Nah, itu sasarannya adalah masalah-masalah psikologis.
Terus caranya gimana? Mengaplikasikan teknik-teknik hipnosis. Teknik hipnosis itu banyak. Nah, hipnoterapis itu adalah orang yang menjalankan hipnoterapi. Kalau hipnotis itu adalah orang yang menjalankan hipnosis. Nah, bedanya hipnosis dengan hipnoterapi, kalau hipnoterapi itu ada efek kesembuhan. Kalau hipnosis enggak. Pak, kalau yang di TV-TV itu, Ferdian itu Mpok Alfa ditidurkan, disuruh manjat tangga dan seterusnya, itu apa? Itu hipnosis. Yang namanya lebih khusus lagi stage hypnotism. Hipnotis panggung. Nah, itu hanya untuk senang-senang, untuk hiburan. Tapi kalau yang hipnoterapi ini sudah ada efek kesembuhan. Ya. Jadi penyakit sembuh. Masalah psikologis reda. Nah, itu hipnoterapi. Jadi mekanismenya adalah kira-kira begini. Kita mencari tahu dulu akar masalahnya apa. Di diri kita ya. Ini konteksnya kita sedang melakukan yang namanya komunikasi dengan alam bawah sadar kita sendiri. Kita mencari tahu apa sebetulnya masalah atau akar masalah kita. Ini kalau kita dengan diri sendiri. Kalau kita menggunakan jasa hipnoterapis, maka hipnoterapis itu akan eksplor Bapak Ibu. Permasalahan Bapak Ibu apa? Nah, kalau sudah ketemu permasalahannya, dia akan melakukan edukasi kepada kita yang datang konsultasi itu. Bisa jadi hanya dilakukan framing, reframing. Bisa jadi itu terhadap permasalahan. Contoh, pernah datang ada murid saya di Kediri, Bapak Ibu, murid hipnosis saya buka praktek di Kediri. Nah, di Kediri itu beliau banyak menangani lah pasien-pasien, klien-klien gitu. Ada salah satu yang dia konsultasikan sama saya itu, Kak Yo, ini ada klien saya, kok selalu merasa bahwa kantornya itu, seluruh orang di kantor itu tidak suka ya sama dia gitu. Nah, terus gimana Kak Yo, ini soalnya aku belum pernah katanya. Ya wes, ngobrol lah kami Bapak Ibu. Coba diteliti akar masalahnya apa. Oh, ternyata sudah. Jadi dia pernah disalahin sama bosnya, dan bosnya itu kemudian dibantu oleh bosnya lagi. Bosnya, dua orang bos, level bos itu dibantu atau disetujui oleh peer-nya dia. Nah, itu yang membuat dia memiliki framing bahwa orang di kantor itu tidak suka sama dia. Karena dari kepala kantor, kepala seksi, teman-temannya itu nggak suka atau memarahi atau mengkritisi tindakan dia. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan reframing. Reframing itu seperti ini. Itu bukan marah. Itu bentuk kasih sayang loh. Itu bukan tidak suka, tapi itu adalah bentuk perhatian. Nah, kalau kita berhasil mengubah frame ini, maka kita sudah separuh lebih sukses ya di dalam melakukan hipnoterapi itu. Tinggal kita memberikan sugesti atau saran atau pemahaman baru ke dalam alam bawah sadar itu. Ini kalau konteksnya orang lain. Pak Yo, kalau kira-kira konteksnya diri sendiri piye ini? Ya kita merenung apa nih kira-kira sedang seperti apa? Bebaskan dari ego, bebaskan dari kepentingan sehingga kita akan berpikir jernih. Bicaralah antara aku dan saya tadi. Kemudian izinkan berdialog antara aku dan saya terkait dengan belief system, value yang ada di dalam alam bawah sadar itu dengan yang kita rasakan saat ini. Wah, Bu Riana ini sama saya ini terlalu banyak menegur saya sehingga saya merasa diawasi banget nih. Nah, terus saya sebagai anak buahnya Bu Riana, saya diem. Saya di rumah merenung. Bu Riana tuh ngapain ya? Saya ngomong begini salah, saya berbuat begini salah, semuanya ditegur gitu. Itu kata si aku. Nah, kemudian saya muncul, bagian dari diri saya muncul. Kamu tahu nggak Bu Riana siapa? Iya sih, dia bosku. Ya udah, kalau dia bosmu, apakah dia nggak berhak untuk mengurusi urusan pekerjaanmu? Iya sih, dia berhak.
Ya, apakah kira-kira di situ hanya dirimu yang diperlakukan seperti itu? Ya enggak sih, yang lain juga. Cuman ke saya lebih banyak, lebih bego kali saya ya. Bukan begitu. Barangkali kamu punya kelebihan. Kelebihannya adalah Bu Riana barangkali bisa melihat masa depanmu sehingga kamu perlu dikembangkan lebih lagi gitu. Si aku bilang, oh iya ya, betul juga ya. Nah, ini sudah ada dialog di antara diri kita, antara aku dan saya, maka nanti akan muncul saran baru. Sarannya apa? Sudah, coba sekarang mulai saat ini kalau beliau menyampaikan sesuatu, ikuti saja. Ikuti saja. Terima saja. Terus nanti kita evaluasi lagi. Ada nggak manfaatnya buat kita nih? Wah, antara aku dan saya begitu. Akhirnya ada perubahan nggak di diri kita Bapak Ibu? Ada. Perubahan itu bukan orang lain. Seperti sepakat tadi, motivatornya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Tapi butuh dialog, Bapak Ibu. Dialog itu tidak hanya waktunya semenit. Namanya kontemplasi, namanya meditasi, namanya perenungan, pengendapan. Itu butuh waktu sehingga kita akan menemukan sugesti untuk diri kita apa yang tepat. Nah, itu kalau ke diri sendiri. Nah, salah satu cara yang mudah untuk mengarahkan ke situ adalah kita memilih tempat yang membuat bahagia. Untuk orang yang tipenya visual ya Bapak Ibu ya. Tipe visual kita bisa membayangkan. Yang di kiri atas ini ada yang tahu di mana ini? Bromo. Lombok? Bromo. Yang kanan atas? Bro, Pak Sultan mana nih? Morotai. Morotai ya, ya kah? Daerah sana ya. Kampung. Yang kanan bawah. Mall. Mall mana? Mall mana? Ayo, mall mana ini? Udah lama nggak ke mall kita. Harus PCR dulu kalau mau ke mall. Kalan mungkin. Ini di Jakarta ini, termasuk yang besar di Jakarta ini, mall kita ini. NCT. Apa nih? Ya. Kurang lebih itu, Bu. Saya juga belum pernah ke situ, Bu. Saya cuma ambil dari internet. Nah, ini beda-beda. Kalau Pak Untar toh kita tanya, mana dari 4 ini tempat yang membuat Bapak bahagia? Udah jelas tuh. Mana Pak? Izin Pak. BTS, Bromo Tengger Semeru, kiri atas. Bromo Tengger Semeru. Nah, itu jalur atau jalan untuk beliau kembali menemukan kebahagiaan dengan waktu yang cepat. Itu nggak butuh waktu jam-jaman. Beliau cukup duduk, diem, kemudian bersandar, membayangkan awan itu ada di situ dan beliau ada di situ. Itu damai langsung ngalir, Pak. Set, itu selesai. Bu Riana beda, karena Bu Riana nggak suka yang namanya olahraga naik-naik begitu, apalagi dingin-dingin kayak gitu. Lebih suka yang kanan bawah. Oh enggak Pak, saya suka yang misalnya. kanan atas Pak. Oh, kanan atas. Oh ya. Kanan atas tapi sama keluarga ya, Bu ya. Sendiri juga boleh, Pak. Oh, sendiri juga boleh. Gitu, Pak. Waduh, salah tebak saya. Oh iya, sendiri juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, itu yang membuat tenang. Masing-masing kita lah yang tahu tempat itu apa, tempat itu di mana, ciri-cirinya seperti apa. Ketika kita sudah dalam kondisi yang hampir marah, atau hampir cemas, atau hampir depresi, maka pilihlah tempat yang membuat bahagia ini, ambil waktu, ambil tempat yang nyaman. Ada loh, Pak, tempat yang nyaman buat orang membuat bahagia itu yang kiri bawah loh, tempat tidur. Saya juga kaget, ada orang yang tipenya begitu. Oh, ini rapi. Ada juga saya pernah, sudah saya tidurkan orangnya, tidurkan ini bukan tiduri ya Pak, beda loh, tidurkan sama tiduri beda. Ini saya tidurkan, kemudian saya tanya, Anda sedang ada di mana? Ada di kamar, nyaman sekali. Coba deskripsikan kamarnya seperti apa. Selimutnya berantakan, kemudian bantalnya di mana-mana, itu membuat dia bahagia. Saya juga heran. Nah, ini yang kemudian membuat para hipnoterapis itu sadar betul bahwa kita tidak perlu mendiktekan orang ada di mana. Nah, sekarang exercise lagi. Kita exercise lagi ya. Bapak Ibu tentukan, pilih satu tempat yang menurut Bapak Ibu membuat bahagia. Terserah mau di mana. Terserah. Kita coba kita tes dalam waktu hitungan beberapa menit.
apakah kita mampu untuk mengembalikan semangat kita atau tidak. Nah, itu ya. Oke. Apakah sudah ketemu tempat yang membuat bahagia? Kalau sudah, yuk tutup mata, yuk tutup mata, yuk. Tutup mata, bayangkan tempat yang membuat Bapak Ibu itu bahagia. Iya. Lebih jelas lagi, lebih berwarna tempatnya. Lebih detail lagi, warnanya, konturnya, posisinya, bayangkan lebih lagi. Ya, keren, luar biasa. Semakin Ibu Bapak bisa membayangkan itu, semakin jelas di dalam visualisasi kita ada di tempat yang membuat kita tuh bahagia. Ya, temukan Anda ada di tempat itu dan sekarang rasakan. Sedikit demi sedikit aliran bahagia itu masuk ke dalam hati kita. Wow. Semakin Anda bisa merasakan, semakin luar biasa. Semakin bayangkan ada di tempat itu dan membuat Anda begitu bahagia. Begitu tenang, begitu nyaman, dan rasa syukur itu menjadi bertambah lagi. Terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah saya bisa ada tempat itu dan itu membuat diriku betul-betul nyaman dan bahagia. Seakan-akan enggan untuk meninggalkan tempat itu dan terus ingin berada di dalam suasana yang nyaman, damai, dan penuh kebahagiaan itu. Sekarang rasakan perubahan dalam tubuh Bapak Ibu. Dalam pikiran Bapak Ibu, di dalam hati perasaan Bapak Ibu. Begitu tenang, begitu bahagia. Hitungan ketiga Bapak Ibu buka mata dan rasakan tenang bahagia itu masih ada. 1, 2, dan 3. Buka mata lagi. Saya ingin berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Iya. Adakah tadi yang membayangkan satu tempat yang agak spesial yang tidak ada di tempat saya ini? Boleh? Ada yang mau berbagi? Tempat mana yang dibayangkan tadi? Monggo Bapak Ibu. Monggo. Oh, Asmara, Malang Selatan. Malang Selatan. Ya, pantai. Oh, Bapak ke pantai tadi, Pak. Ya. Nggih. Sudah bisa merasakan pasirnya belum, Pak, tadi, Pak? Duduk di batu. Oh, duduk di batu. Oke, Yeah. nyaman gitu, nggih. Oke. Pas sunset. Oh, iya. Sunset, nggih. Nggih. Pas Kelihatan luar biasa. warnanya ya. Nggih. Jadi terima kasih Pak Un. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk memasukkan diri kita ke gelombang alfa dengan mudah itu ini. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Tempat yang membuat bahagia yang selalu kita hadirkan, bukan tempat yang kemudian membuat kita penuh derita, penuh dengan kecemasan. Jadi kalau mengembalikan ke arah situ. Ya, terus Bu Titin sebentar ya, saya lanjut dulu ke ini ya Bu Titin ya. Apa itu self hypnosis? Kalau tadi Bapak Ibu itu masih ada campur tangan saya sedikit saja. Kalau self hypnosis itu yang diprogram diri sendiri. Dan seperti motivasi, all hypnosis is self hypnosis. Jadi itu, semua hipnosis itu adalah sebetulnya self hypnosis. Ini sangat ampuh mengubah perilaku kita, meningkatkan motivasi itu juga justru dari self hypnosis. Meningkatkan kinerja itu juga dari self hypnosis. Nah, kalau kita kemudian lihat layar kita ini saat ini, maka kita akan terbawa ke dalam satu tulisan, walaupun di sekitarnya banyak sekali tulisan-tulisan, tapi kita lebih fokus kepada yang di tengah. Nah, itu kita bisa ikutin terus, atau bahkan kita bisa meneruskan ke dalam satu suasana yang lebih lagi. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, izinkan saya share terkait dengan suara yang ada di tempat saya ini, semoga bisa ya.
Semoga bisa ya. Oke. Bisakah sudah terdengar, Bu? Riana izin? Belum? Sudah ya? Ibu Bapak, yuk coba kita mencoba melakukan yang namanya self hypnosis ya. Tapi saya izin saya bantu dulu sedikit. Jadi Bapak Ibu silakan duduk di tempat dengan niat kita akan merilekskan tubuh dan pikiran kita saat ini. Ya. Musik ini akan mengantarkan Bapak Ibu memasuki alam relaksasi yang lebih dalam lagi. Ya. Konon kata orang kalau kita ingin lebih fokus maka kita tutup mata. Sekarang izinkan mata Bapak Ibu ditutup. Dengarkan musik ini dan tetap fokus kepada suara saya. Kita akan mulai untuk melakukan relaksasi agar tubuh dan pikiran kita bisa menikmati istirahat kita sejenak. Ya, silakan dibuat lebih nyaman lagi posisinya. Atur nafas dengan menarik panjang, menahan sesaat, dan mengembuskannya. Tarik nafas panjang, tahan, dan lepaskan. Ini akan membuat kita lebih fokus lagi, ya. Dan tentu dalam kondisi yang tertutup matanya. Teruskan membuat nafas semakin teratur. Anda juga mendengarkan musik ini untuk membantu Anda dalam melakukan relaksasi. Sesekali kita perlu memberikan kesempatan pada tubuh dan pikiran kita untuk istirahat sejenak saat ini. Biarkan kepenatan lepas, biarkan semua beban lepas, dan Anda hanya fokus pada musik dan suara saya ini. Agar relaksasi berjalan dengan sesuai harapan Anda, di dalam hati ucapkan dengan tegas, wahai tubuh dan pikiranku, aku izinkan memasuki relaksasi yang sempurna. Ulangi untuk memantapkan niat Bapak Ibu, wahai tubuh dan pikiranku, aku izinkan memasuki relaksasi yang sempurna. Sekali lagi, dengan perlahan ulangi niat Bapak Ibu, wahai tubuh dan pikiranku, aku izinkan memasuki relaksasi yang sempurna. Semua suara yang masuk telinga Bapak Ibu, kecuali suara saya, akan membuat Bapak Ibu semakin rileks, semakin nyaman. Dan terus aturlah nafas dengan tarik nafas panjang, tahan, dan lepaskan. Nikmati setiap tarikan nafas yang masuk dengan hangat ke tubuh kita melalui hidung. Dan setiap embusan nafas itu membuat Anda betul-betul rileks dan nyaman. Sedemikian nyamannya tubuh kita sehingga kita bisa merasakan bagian mata yang terbejam itu betul-betul rileks saat ini. Kelopak mata, semua otot-otot mata, bahkan daerah di sekitar mata begitu aman, nyaman, dan rileks. Agar lebih dalam relaksasinya, ucapkan di dalam hati seperti ini, wahai mataku, aku izinkan engkau saat ini melipat gandakan rasa rileks yang ada. Urat dan otot di mata dan sekitarnya lemas, malas, dan istirahat dengan sempurna. Ya, rasakan dengan lebih lagi relaksasi bagian mata, lemas, malas untuk digerakkan dan semakin terpejam dengan erat. Gelombang rileks dari mata itu
begitu terasa sehingga Anda benar-benar merasakan rileks dan nyaman. Gelombang itu dengan lembut menjalar ke seluruh wajah dan juga kepala Anda. Rasakan gelombang itu menjalar sehingga seluruh wajah rasanya nyaman dan rileks sepenuhnya. Demikian juga dengan seluruh kepala. Bagian depan, bagian belakang, pelipis, kening, dagu, semuanya nyaman dan sangat-sangat rileks. Begitu nyamannya, sehingga gelombang rileks itu menjalar dari mata ke seluruh kepala kita, mengendorkan otot-otot di wajah, mengendorkan otot-otot di dalam kepala kita, rileks dan nyaman. Sehingga Anda malas untuk menggerakkan mata, bibir, dan seluruh kepala Anda. Bagus. Gelombang rileks itu menjalar sampai seluruh kepala Anda. Sekarang coba buka mata Anda, namun mata itu semakin malas untuk digerakkan. Semakin Anda mencoba membuka mata, justru Anda memasuki relaksasi yang semakin dalam lagi. Luar biasa, semakin lemas dan malas mata dan seluruh kepala Anda. Bagus sekali. Seluruh kepala Anda sudah rileks dan malas untuk digerakkan. Gelombang rileks itu betul-betul membuat Anda lemas dan merasakan rileks di bagian mata, wajah, dan kepala Anda. Rasakan gelombang itu menjalar turun ke bagian leher, bagian depan, leher bagian belakang, samping, seluruh leher saat ini nyaman dan rileks. Katakan di dalam hati, wahai leherku, nikmatilah gelombang rileks, dan aku izinkan kau memasuki relaksasi yang lebih dalam. Rileksnya sehingga malas digerak dan digerakkan pun semakin malas dan lemas. Seluruh leher Anda menjadi lemas dan malas saat relaksasi itu menurut mata, wajah, kepala, dan leher Anda saat ini. Nikmati kenyamanan dan rasa rileks itu demikian nyamannya sehingga bagian leher malas untuk digerakkan. Bahkan semakin dicoba untuk digerakkan, justru leher itu semakin lemas dan mata, wajah, kepala, dan leher Anda betul-betul telah memasuki relaksasi yang sempurna. Luar biasa sekali. Anda sudah benar-benar menikmati gelombang relaksasi yang telah membuat leher Anda lemas. Bahkan gelombang itu secara perlahan Anda bisa rasakan terus menjalar ke tubuh bagian bawah sampai ke bagian kaki Anda. Setiap tempat yang dilewati betul-betul terasa nyaman, nikmat, dan nyaman, rileks, istirahat sempurna. Dan di dalam hati katakan sekali lagi, wahai seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, saat ini aku izinkan engkau beristirahat sejenak. Wahai tubuhku, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, saat ini aku izinkan engkau beristirahat sejenak. Bapak Ibu bisa merasakan, mulai dari kepala sampai dengan kaki, demikian rileksnya, sedemikian malasnya untuk digerakkan. Ya, Anda hebat sekali. Pada saat ini seluruh tubuh Anda dipenuhi gelombang relaksasi mulai dari kepala sampai ujung kaki. Begitu nyamannya sehingga Anda memasuki tidur yang semakin dalam dan dalam lagi. Ulangi di dalam hati, wahai tubuhku, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, aku instruksikan saat ini juga engkau memasuki relaksasi yang sempurna. Malas, lemas, tak bertenaga. Lunglai dan beristirahat sepenuhnya. Nikmati relaksasi di seluruh tubuh Bapak Ibu saat ini. Bagus. Dalam kondisi yang seperti saat ini, saya akan menghitung dari 5 ke 1.
akan menghitung dari 5 ke 1 dan hitungan mundur itu akan membuat Bapak Ibu semakin nyaman, semakin rileks, semakin tidur lebih dalam 5. Sangat nyaman, sangat rileks. 4. Begitu nyaman, rileks, dan tenang sekali. 3. Sempurna relaksasi Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki betul-betul istirahat sepenuhnya. 2. Semakin dalam, semakin rileks. Dan 1. Nikmati istirahat Bapak Ibu. Dalam kondisi yang seperti ini, saya mengajak Bapak Ibu berbicara dengan alam bawah sadar kita masing-masing. Kita berinteraksi dengan keyakinan kita masing-masing. Dengan lebih terbuka kita coba lihat posisi kita saat ini. Baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi penghasilan, baik dari sisi keluarga. Temukan hal yang membuat Bapak Ibu bisa bersyukur lebih lagi. Temukan yang bisa membuat Bapak Ibu jauh lebih bersyukur dari sebelumnya. Dan itu bukan kebetulan ada di dalam, namun Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ada dan kita miliki saat ini. Oleh karena itu, sampaikan rasa syukur begitu besar lagi. Sampaikan kata syukur. Dan itu membuat Bapak Ibu semakin bahagia, semakin menyadari bahwa sebetulnya ada dan keadaan kita pada saat ini adalah hal yang terbaik yang diizinkan oleh Dia terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, besok dan seterusnya, kita semakin berkomitmen bekerja lebih baik lagi, berkarya buat bangsa ini lebih lagi. Kita memiliki pengaruh yang besar untuk bangsa ini melalui tangan, pikiran, tenaga kita. Dan saat ini katakan di dalam hati, wahai tubuh dan pikiranku, mulai saat ini, besok dan seterusnya, aku akan lebih termotivasi, aku lebih bekerja lebih lagi, sehingga lebih berkontribusi kepada bangsa ini. Ya bagus, ulangi beberapa kali. Dari saat ini, besok dan seterusnya, kontribusi kita kepada bangsa ini makin tulus dan ikhlas. Apapun porsi dan posisi kita, pengaruh kita akan berkontribusi lebih lagi. Mulai dari saat ini, besok dan seterusnya. Dan kita sadari bahwa itu semua bukan untuk orang lain, tapi untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Jika kita berkontribusi yang lebih, maka rasa bahagia itu akan muncul lebih besar lagi, dan itu akan menambah imunitas kita, akan menambah gairah hidup kita lebih lagi, dan bermanfaat buat orang lain, terlebih untuk diri sendiri. Pun agama kita, Bapak Ibu, kita serahkan hidup kehidupan kita di dalam tangannya. Bagus, ulangi beberapa kali komitmen itu di dalam hati. Dan ketika nanti kita akan buka mata, kita merasakan diri kita memiliki motivasi yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan memiliki komitmen berkontribusi lagi. Ya bagus, saya akan menghitung dari 1 ke 5. Dengan kata itu akan membuat kita semakin sadar, semakin berkomitmen dan bahagia. 1, semakin sehat, semakin bersemangat, memiliki motivasi yang begitu kuat. 2, kita bisa merasakan jari-jari kaki, jari-jari tangan, seluruh tubuh kita semakin bertenaga, semakin kuat. 3, semakin sadar, bahkan kita merasakan semua
semua yang ada di diri kita ini akan kita kontribusikan untuk bangsa dan negara dan untuk kepentingan kita sendiri. 4, semakin sehat, semakin normal, semakin bangun, dan tarik napas panjang, buang lewat mulut, napas panjang, buang lewat mulut, dan 5, buka mata, bangun dengan seger, sehat, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih Kak Izin. Yo, saya memantau. Ya, izin Bapak Ibu. Itu cara kita untuk melakukan hipnoterapi kepada diri sendiri. Dan semua kita bisa kok melakukan itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa melatih ini, karena ini ilmu yang kelihatan, ilmu yang nampak, bukan ilmu yang bantuan orang lain. Apa yang saya bacakan tadi ada di buku saya, kebetulan Pak pun, jadi saya promosi menizin. Ya, bukunya judulnya The Miracle of Hypnosis. Di situ ada disclaimer saya tulis karena melalui penyuntingan yang cukup lumayan alot, dan editor bilang bahwa ini ilmu yang bahaya untuk dibandingkan kepada orang. Tapi bagi saya ilmu ini tergantung orang yang pegang. Pisau itu bisa menjadi alat masak yang bagus di hotel bintang 5, dipegang oleh seorang chef, tapi juga bisa di daerah gelap-gelap bisa untuk membunuh orang. Nah, saya berpesan misalnya Bapak Ibu nanti memiliki disclaimer-nya adalah apapun yang ada di situ silahkan diterapkan untuk bermanfaat buat orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk memengaruhi biar suaminya memberikan uang jajan yang lebih kepada istrinya, atau biar istrinya menjadi lebih taat lagi kepada suami, tidak, anak lebih nurut, tidak, tapi betul-betul ini bermanfaat buat kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, izin pimpinan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Riana, moderator kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi. Waalaikumsalam Kak Ye, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah diajarkan oleh Kak Yo bagaimana caranya kita melakukan self hipnoterapi. Buat saya sendiri ini perlu nih kalau misalnya lagi tinggi-tingginya ya, apalagi kalau sudah mendekati akhir bulan itu ditanya-tanya berapa penerimaan tiap hari itu, melihat ya naiknya penerimaan itu persen gitu, pengen deg-degan. Rasanya perlu momen sedikit ya Kak Yo untuk tadi untuk tarik nafas, ambil waktu sebentar seperti itu. Baik, saya memberikan karena waktu ya, kita pertanyaan tidak banyak, atau mungkin ada yang mau sharing atau seperti apa gitu, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yo. 2 penanya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sepertinya sudah terhipnosis ya, kalau misalnya sudah terhipnosis oleh self hipnoterapi dari Kak Yo. Jadi kok sebenarnya semuanya sudah, saya pikir semuanya sudah masuk ke gelombang alfa gitu ya. Tadi bahkan saya lihat ada beberapa yang sudah masuk ke gelombang theta, sudah sampai klek gitu ya, sudah sampai. Nah mungkin ada teman-teman, kalau memang belum ada, saya bacakan dulu tadi dari chat ya. Ini sebenarnya dari Pak Wahyu, KWPC ini di Kalimantan. Kekhawatiran adalah pikiran, dan meskipun ini belum terjadi, tapi di dalam tubuh manusia ada yang namanya ketakutan paling mendasar, atau basic fear, atau basic insecurity. Bukan hanya terhadap masalah pandemi, tetapi kekhawatiran di masa depan juga adalah bagian dari basic fear. Kalau mau jujur, di dalam pribadi, di hati kecil kita, pasti ada yang namanya insecure. Meskipun kita bilang kuat, tapi pasti ada denial bahwa ada insecure. Bagaimana cara paling efektif mengatasi hal ini?
Mungkin Kak Yo ini saya bacakan dari kolom chat. Makasih Bu Diana. Ada ilmu namanya, ada tool namanya neurological level. Nah, Bapak Ibu bisa browsing ya, neurological level. Kalau dalam ilmu kami itu singkatannya NLL. Nah, basicnya itu kayak piramida itu kebutuhan itu loh, hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi caranya juga mengatasi permasalahan juga dengan tingkatan-tingkatan itu. Contohnya gini, ada orang yang bermasalah dengan mertuanya karena dia masih tinggal di rumah mertuanya. Sehari-hari berantem saja. Maka itu masalah dia ada di lingkungan, environment. Nah, untuk mengatasi itu perlu perubahan di atasnya satu level, namanya behavior. Jadi yang diubah adalah perilakunya. Bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya, mertuanya, kepada keluarganya yang ada di situ, bagaimana dia harus nyapu, bagaimana dia harus nyumbang lebih lagi, dan seterusnya, itu perilaku yang ada. Di puncak segalanya dari itu adalah spiritual. Jadi ada 6 ya level itu, dan paling atas itu memang spiritual. Apa yang disampaikan oleh sahabat kita dari Kalimantan ini, Pak Wahyu ini, sudah di level sana sebetulnya. Jadi yang level paling atas ini akan mengatasi semuanya sampai level paling bawah gitu. Nah, inilah hebatnya orang barat sana mendokumentasikan ilmu pengetahuannya lebih baik lagi. Padahal ilmu kita di Jawa juga banyak kan. Ilmu titen, ilmu apa itu sebenarnya hanya tidak didokumentasikan secara ilmiah saja. Hanya berlakunya bawah-bawah lah. Insecure itu kita bisa ubah dengan cara bersyukur. Insecure dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur itu semuanya akan hilang, Pak. Misalnya begini, saya punya anak 2 ya. Anak saya itu 2, yang satu bulan kemarin sudah lulus dari UGM, yang satunya lagi KKN gitu. Di awal sebelum dia masuk UGM dua-duanya ada kekhawatiran, tapi itu kemudian kita selesaikan dengan doa. Oke, doa itu salah satu wujud yang tepat untuk merespon segala kecemasan. Sehingga dengan doa itu muncul keyakinan. Anak saya yang kecil ini termasuk yang tidak kutu buku kayak kakaknya gitu ya, kalau boleh dikotomikan. Tapi begitu dengan doa ini, yang kecil justru masuknya UGM, SNMPTN. Artinya tidak pakai tes gitu. Di luar akal nalar saya dan mamahnya gitu. Dan saya bangga sama beliau sampai dengan saat ini. Beliau menjadi aktivis di kampus dengan prestasi yang saya yakin lulusnya juga masih summa cum laude kayaknya. Nah, itu awalnya khawatir, iya. Terus kita bawa ke dalam doa. Doa kita itu kita serahkan betul. Nah, itu akan mengatasi, Pak. Kekhawatiran apapun yang terjadi, pasti ada niat baik, maksud baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam ilmunya Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Bahkan sehelai daun pun jatuh dari pohonnya, niscaya Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa mengetahui, mengizinkan. Di agama Kristen pun demikian, dengan analogi yang berbeda, yaitu dengan satu rambut di kepala manusia itu jatuh, maka Sang Penciptanya juga mengizinkan, juga mengetahuinya, sehingga nggak perlu khawatir. Apa yang perlu kita khawatirkan dalam dunia ini? Misalnya nyawa ya, kita mau sampai umur berapa ya? Terus nanti anak-anak kita gimana ya? Kalau kita udah nggak ada gitu. Nah, kita dikasih logika gitu, pikiran. Kita berdoa iya, tapi berusaha tetap nggak cuma berdoa kan. Nah, kita juga nabung, kita juga invest untuk masa depan mereka gitu. Kita juga menciptakan passive income untuk mereka. Itu bukan karena kita tidak percaya Tuhan, justru karena kita percaya bahwa mungkin kita bisa dipanggil sewaktu-waktu, maka kita sudah siapkan itu. Yang basic fear maupun basic insecurity itu akan selalu selesai dengan spiritual. Menurut saya seperti itu, Bu Riana. Pak Wahyu, terima kasih. Baik, Kak Yu. Jadi ini cocok ya tema kita hari Jumat ini ya. Jadi kultum saya. Itu cocok banget dengan. Baik, Bapak, Ibu, saya kok belum melihat ada yang resign atau dada-dada seperti itu. Oh, ada itu? Oh, ada. Oh iya, dari Pak Sultan, dari BC Jatim 2. Monggo Pak Sultan. Keren banget itu udangnya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang terhormat, komandan saya nih Bapak Runtarto Wibowo sekaligus juga Pak Harmaji selaku Sohibul Bait dan Kak Yo selaku expert hari ini. Terima kasih Kak Yo. Dan juga saudara-saudaraku Kemenq di Provinsi Madura ini ya. Atau lebih tepatnya di mayoritas di Jawa Timur dan ada yang di luar Jawa Timur. Kak Yo, tadi sesinya itu sesi relaksasi ya, self hipnoterapi. Itu untuk mengajak rileks dan ujungnya itu mengajak tidur, Kak Yo. Ya, Kalau saya malah request sebaliknya, Kak Yo, bagaimana mengusir rasa kantuk itu, atau biar nggak ngantukan. Karena saya ini tipikalnya pelor gitu, nempel, molor gitu kan. Karena orang yang gampang tidur itu juga sebenarnya anugerah ya, Kak Yo. Karena ada orang sampai harus minum obat supaya bisa tidur, yang orang-orang insomnia itu. Kalau saya sebaliknya Kak Yo, kepingin mata ini lebih lama untuk terbuka daripada terpejam gitu. Karena ada situasi tertentu kalau kita ikut rapat atau fitcon itu kan, tiba-tiba kita orang yang di depan yang tidur ditonton oleh orang lain gitu. Lebih-lebih kalau di keluarga, kadang pasangan kita itu kan kebetulan pasangan saya ini kan orang kreatif. Jadi kalau semakin malam tuh ide-idenya semakin keluar. Dan hanya satu yang dibutuhkan selain kopi ya teman-teman untuk gitu loh. Dan saya punya masalah itu Kak Yo, gampang tiduran gitu. Nah, mudah-mudahan ada teknik hipnoterapi yang bisa mengusir. Kalau kopi gitu nggak mempan saya Kak Yo, tetap aja tertidur gitu. Ya. Itu aja Kak Yo. Yang terakhir hanya saran, Kak Yo ini penggemar udeng saya lihat itu dari berbagai daerah. Tapi kali ini Kak Yo memakai udeng Sunda Empire ini kan gitu kan. Cirebon ya. Iya. Cirebon itu ya. Tak pikir dari nanti bisa dikirimi Pak Harmaji atau Pak Yanuar itu. Ini udeng Maduranya ini Kak Yo. Oh, saya belum pernah ke Madura jadi belum beli udeng Madura, Pak. Nah, itu Pak. Tapi sebelum ngirimin Pak Kak Yo harus ngirimin Pak Untarto terlebih dahulu. Siap. Kalau saya pakai udeng ini ada satu Kak Yo alasannya. Ya. Karena semakin tapi Kak Yo ngomong rambut yang gugur itu tanpa seizin Allah ya. Jadi untuk nutupi nih Kak Yo. Siap Dan. Saya kira itu aja. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Dan. Dan untuk penyelenggara ini forum komunikasi Kementerian Keuangan wilayah Madura. Mudah-mudahan seizin kepala perwakilan nanti bisa menjadi menjadi cikal bakal forum komunikasi Kementerian Keuangan se-Jawa Timur. Kita ada 90 satker di Jawa Timur, jadi perlu dijahit, perlu dilem supaya lebih akrab kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini Bu. Riana. Ya Pak. Saya langsung Ibu. Ya langsung aja Pak. Oke. Ya, kalau yang dipelajari teman-teman saya itu memang menurunkan gelombang otak. Ini Pak Sultan kebutuhannya menaikkan gelombang otak. Ya, berarti dengan logika yang sama. Berarti kan Bapak ini mudah sekali ke alfa, apalagi ke theta ya. Bahkan delta barangkali itu mudah sekali. Dan itu rasa syukur loh Pak. Itu dahsyat loh, tidak semua orang ya. Saya pernah ngobatin orang berkali-kali yang harus makan obat sampai 5-6 obat, terus akhirnya obatnya hilang, itu dia bersyukur gitu. Karena dia bisa tidur. Ini justru kerennya adalah Bapak pengen tidak tidur gitu. Dan semua pikiran kita itu yang mengendalikan otak kita itu yang mengendalikan tubuh kita sebetulnya. Terus gimana caranya agar kita bisa terjaga di beta? Nah tadi, fokus kita itu semakin turun gelombang otak akan semakin sedikit fokus kita. Dan sifatnya internal. Nah kalau kita akan pengen sebaliknya, maka ditambah fokus dan fokus itu eksternal. Nah jadi kalau sudah malam,
Ibu kemudian tolong ditemenin dong ngobrol-ngobrol gitu. Nah, dengan ngobrol itu kalau Bapak tidak melakukan activity dan pikiran Bapak itu tenang saja, ya otomatis tidur, Pak. Tapi kalau dibuat sibuk, nah kesibukan itu akan memicu atau merangsang hormon-hormon yang tadi yang keluar di gelombang beta tadi. Dengan cara demikian itu akan berhasil, Pak. Nah, ada juga yang dari sisi biologis kita jam tidur kita berapa lama sehari. Itu juga bisa disiasati, misalnya siangnya jam istirahat itu kita tidur, Pak. Tidur tidak harus selama 1 jam, itu tidak. Kalau seperti Bapak ini, nanti niatnya nawaitunya mau tidur itu tidurnya 10 menit, tapi Bapak coba mulai kalau 10 menit itu saya bisa merasakan sensasi saya tidurnya sudah 1-2 jam. Diniatin, Pak. Nanti akan berasa begitu 10 menit biar gitu langsung wah ya. Karena di ilmu yang lain, ilmu NLP, tubuh, pikiran, perasaan itu one system. 3 ini adalah one system. Sehingga kalau kita ingin mengubah salah satu, maka 2 yang lain kita ubah. Tubuh, perasaan, pikiran. Maka yang Bapak ingin ubah kan tubuh. Maka perasaan dan pikiran itu harus diubah. Maka tubuhnya akan menyesuaikan. Itu juga berlaku di TPT-nya Bu Riana itu. Kenapa melayani wajib pajak itu harus dengan senyum, harus ramah, dan seterusnya. Itu karena prinsip itu. Tubuh, pikiran, dan perasaan itu one system. Kurang lebih demikian, Pak Sultan. Kalau belum jelas nantilah kita diskusi di tempat lain, ini sudah mau sholat Jumat kan? Siap, Bu Riana. Baik, Kak Yo, terima kasih banyak pencerahannya pada Jumat. Nge-lag ya? Lah kok hilang? Kayaknya nge-lag nih. Sudah jelas. Oh, Briana ya yang tidak kedengaran. Ya. Ya, betul. baik, mohon maaf ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sudah sampai dengan jam 11 lebih, hampir jam 11.15. Kita mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Catatan saya dari apa yang disampaikan oleh Kayo adalah jangan lupa untuk bahagia, tetap bersyukur, ya. Kemudian Kementerian Keuangan dan yang terakhir Kementerian Keuangan tidak panik, ya. Tetap tenang, sehat terjaga. Jangan lupa besok adalah weekend yang bahagia. Karena acara hari Jumat ini adalah acara yang membahagiakan kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Un tadi. Saya catat itu Pak Un tadi ya. Motivator kita adalah diri kita sendiri. Itu jadi catatan, jadi tagline Pak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Terima kasih Mohon Bu maaf Riana. ya, ada kesalahan. Terima kasih Ibu Riana dengan Kak Yo sebagai narasumber. Benar-benar luar biasa ini Kak Yo untuk acara webinar hari ini. Ya, baik. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang, kita lanjut ke acara foto bersama. Oke. Untuk admin mungkin bisa disiapkan. Mohon maaf, mohon izin untuk audionya dinyalakan ya. Karena mungkin kami nanti akan sedikit ada yel-yel juga biar suaranya terdengar. Untuk foto bersama. Oke, siap. Foto bersama semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk gaya bebas, dengan mengucapkan Kemenkyu sehat, Kemenkyu tangguh ya. 1, 2, 3. Kemenkyu sehat, Kemenkyu Tangguh. Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber Kak Iyo terutama atas pencerahannya, juga kepada moderator Ibu Riana, serta para pejabat yang telah hadir. Di sini juga ada Kak Wildan dari DJP Jatim, Bapak Utagaul, BCKN dan BC Jatim yang telah berantusias menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga acara ini yang kita dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat untuk kita semua. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Kak Iyo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Izin Pak. Ya Pak Iyo. Makasih Pak Iyo. Makasih Kak Yo. Matur sekelangkong, Kak Yo.